Selamat pagi semuanya. Dan kita bersama-sama melihat Roma pasal kedua. Mohon Tuhan membantu kita. Mohon Tuhan membantu kita melihat Injil Roma bisa lebih jelas. Kemarin kita lihat pasal 1, kita memberikan tema Tuhan terhadap orang yang tidak adil, kemarahan Tuhan terhadap orang yang tidak adil. Dan di pasal ketiga juga mengatakan kemurkaan Tuhan. Dan kita tetap juga di pasal kedua. Kemurkaan Tuhan tidak memandang tidak yang di ayat 13, sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, kemurkaan Tuhan itu tidak memandang bulu. Kemurkaan Tuhan itu kepada setiap orang dan kepada semuanya, karma juga kepada setiap orang. Dan kepada Tuhan juga, kepada kemurkaan Tuhan juga, murkanya Tuhan itu terhadap setiap orang itu tidak memandang buruk. Di Roma pasal 2 ini saya membagi dua tema. Yang tema pertama, Tuhan itu mengikuti semua kelakuan orang, memberikan satu karma kepada setiap orang. Dia tidak memandang buruk, setiap orang. Nah, kita lihat ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 5 kita memberitahu kita jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Dan dia itu menunjuk satu seorang atau orang Yahudi. Jangan menghakimi orang asing. Jangan menghakimi orang asing. Kita ingat surat ini kita dituliskan untuk umat di Roma. Di dalam banyak orang asing dan juga ada orang Yahudi. Dan surat ini ditulis untuk orang Yahudi, ada orang asing. Orang asing orang Yahudi jangan engkau menghakimi orang asing. Kamu ada siapa? Kamu orang Yahudi bebas menghakimi orang asing. Di tempat apa engkau menghakimi orang juga sama, juga menetapkan kita bersalah. Karena kamu tidak bisa melakukannya. Karena kamu menghakimi orang itu, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Dan ini semua itu sudah menyangkut 3 tema yang akan dibicarakan. Nanti kalau sudah dibahas, nanti kalian akan mengerti. Jangan kalian berpikir kalian orang Yahudi bisa bebas menghakimi orang asing. Apa yang kamu lakukan sama juga orang asing juga lakukan. Kamu menghakimi orang bersalah, menghakimi orang berdosa, kamu juga ada dosanya. Baik orang asing dan juga orang Yahudi itu sama juga. Tapi kita tahu bahwa hukum alam bertanggung secara jujur dan berbuat demikian. Jadi orang tuh menurut semua kebenaran menghakimi kamu.
Kamu menghakimi orang ada dosa, Tuhan juga menghakimi kamu ada dosa. Jika engkau sendiri menghakimi orang lain melakukan hal yang sama, adakah engkau sangka bahwa engkau akan hidup dari hukum Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Yaitu di ayat keempat, kamu tuh menganggap sepi kekayaan dan kemurahan dari Tuhan. Kamu melakukan ini, kamu tidak lepas dari penghakiman dari Tuhan. Tuhan memberikan satu kemurahan kekayaan karena ia adalah Taurat. Tuhan tuh membimbing. Dan semua ini untuk menghimbau kita bertobat. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, maka menimbul murka atas dirimu sendiri. Maka kehadiran Tuhan, penghakiman Tuhan datang. Bagaimana Tuhan menghakimi? Tapi dengan setiap perbuatan orang itu menghakimi. Tetapi murka geram mereka kepada yang mencari kepentingan sendiri, yang bertaat kepada kebenaran, melainkan tak kepada keragian, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Penghakiman Tuhan dan kemurkaan Tuhan menurut semua perbuatan orang itu sendiri. Tapi tidak melihat kamu itu siapa. Tapi melihat apa yang kamu kerjakan. Kamu kerja bagaimana. Kamu sendiri tidak bisa melakukannya, tapi kamu mengatai orang lain. Kamu orang Yahudi bisa lepas dari kemurkaan Tuhan? Tidak. Tuhan menurut semua kesalahannya dengan kemurkaan Tuhan. Tapi orang yang baik, yang mencari kehormatan dan damai, dia adalah hidup yang kekal. Bukan kamu orang Yahudi, kamu ada kehidupan kekal. Kamu mesti ada kehidupan, mesti ada melakukan kebaikan. Bukannya tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semuanya dan berbagai pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Biarpun kamu orang Yahudi atau bangsa lain, kamu melakukan dengan tidak adil, Tuhan akan menurut semua ketidakbaikan kamu, akan menghakimi kamu. Kamu berkata semuanya, Tuhan akan dengan semuanya akan menghakimi kamu. Pertama orang Yahudi, pada itu orang Yunani. Karena damai, karena bukan orang yang hendak melakukan itu. Karena damai ada di dalamnya, apa yang diberikannya semua itu adalah adil. Pertama orang Yahudi, yang kedua baru orang Yunani kiri. Yang di ayat 9 dan 9 alam pertama orang Yahudi, baru
ya Yunani. Penderitaan dan kesesakan yang menimpa setiap orang yang hidup membuat orang jahat, pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Kehormatan damai sejahtera diperoleh sama orang berbuat, pertama-tama orang Yunani, karena Tuhan tidak karena Tuhan menghakimi menurut semua perbuatan orang itu. Jika seorang itu mencari damai, Tuhan akan memberikan kehidupan kepadanya, kehidupan kekal kepadanya. Jika orang itu memberontak dan tidak mengikuti Taurat dan mengikuti tidak kehadiran, dan Tuhan dengan semua kesusahan akan diberikan kepadanya, kesusahan akan kehakimi padanya. Pertama orang Yahudi, baru Yunani. Tuhan tuh menghakimi semua. Murka Tuhan tidak pandang buruk. Tuhan terhadap murka terhadap orang dan juga berkat tidak memandang buruk. Inilah penghakiman dari Tuhan. Tuhan terhadap orang yang membuat satu kesalahan, Tuhan tidak memandang buruk, baik orang Yahudi maupun Yunani. Orang Yahudi ada masalah apa? Masalah orang Yahudi apa? Orang Yahudi berkata, saya mempunyai Taurat. Dan Paulus berkata kepada mereka, yang ayat 15 sampai 16, memakai Taurat tidak akan lepas dari murka Tuhan. Murka Tuhan akan mengikuti semuanya. Bukan karena kamu ada Taurat kamu bebas dari hukum ini. Bukannya karena kamu ada Taurat kamu akan mendapatkan kehidupan kekal. Walaupun kamu melakukan bagaimana, karena kamu kada ada Taurat, kamu bisa lepas dari meledakan murkanya Tuhan. Ayat 12 sampai 16. Kita mesti memperhatikan ayat 13 sampai 15 adalah dalam kurung menerjemahkan semuanya. Yang sangat penting itu ada ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat dan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihadapkan hukum Taurat. Sekarang bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan. Apabila bahasa-bahasa yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorong Yesus, yaitu Taurat dari Paulus, bukan dari orang lain. Apa yang firman yang di Paulus beritakan sama orang lain sangat berbeda. Orang lain memberitakan firman Tuhan satu memberitakan firman Tuhan sangat membedakan orang. Yang mereka kabarkan Injil, Tuhan tu sangat memilih orang. Tuhan lebih memilih kasih kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi banyak satu yang diperbesar. Dan orang Yahudi mempunyai satu keistimewaan. Tapi Paulus berkata tidak. Pengabaran Injil dari Paulus kita melihat Tuhan tidak memandang buruk. Orang Yahudi, Taurat adalah sangat penting. Taurat 2000 yang lalu. Tapi apapun tidak berguna.
Jadi orang Yahudi merasa Tuhan terhadap penghakiman ada hukum Taurat bisa menghalanginya, bisa melindunginya ya. Dan sebab karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat orang yang di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Orang Taurat bukan di dalamnya, tapi orang Yahudi dalam Taurat. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jika kita tidak ada Taurat, kita melakukan dosa. Tidak ada Taurat juga akan dimusnahkan, akan binasa. Karena penghakiman ini bukan hakam dari hukum itu. Jadi orang yang melakukan satu dosa akan diadili dengan Taurat. Kan kalau di dalam terjemahan James Kane, seorang yang melakukan ada yang mempunyai hukum Taurat, ada juga berdosa dan mempunyai hukum Taurat juga akan dimusnahkan. Ya ada hukum Taurat juga dimusnahkan. Ya kamu tidak ada Taurat tapi kamu melakukan dosa. Tapi ada dosa untuk membelenggumu, tapi kamu juga akan dimusnahkan. Juga karena dalam memakai hukum Taurat juga akan dimusnahkan dan juga akan dimusnahkan. Tidak ada musnah juga, ada Taurat akan dimusnahkan, tidak ada Taurat juga akan dimusnahkan. Bagi ada yang punya melakukan satu dosa, ya melakukan satu hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat itu orang asing juga akan dimusnahkan. Tapi Tuhan melakukan semua perlakuan kita, menghakimi kita. Dari tengah dalam kurung ini saya lebih dahulu menerjemahkan di ayat 16. Bila mana Allah sesuai dengan Injil yang dihubungkan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Seperti yang Paulus terjemahkan Injil kan itu sangat berbeda karena waktu itu Kristus memberitakan firman ini. Kristus menghakimi kita melalui itu pengabaran Injil ini. Saya percaya Rasul Paulus banyak belajar ya, karena mendapat satu pengajaran dan lebih kuat daripada segala rasul yang lain. Dan dia tuh langsung mengalami Yesus yang bangkit untuk di hadapannya. Dan dia pernah suatu waktu pergi ke tempat Arab ya, di sana bangkit untuk membangkitkan pengajian, dan Tuhan memimpin dia untuk melihat 3 tingkap langit. Dan Tuhan memberikan semua ini kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain. Dan mendapatkan firman ini dia langsung terima dari Yesus. Dan dia dengan ini jika bersama orang yang menghadapi hukum Taurat dan orang yang disunat itu sangat berbeda. Yang dia lihat itu adalah kebenaran dari firman itu, bukan dari Taurat itu. Dan di sebab ini dia berkata jika seorang tidak ada Taurat,
menghadapi penghakiman, melakukan dosa dan juga akan dimusnahkan. Jika seseorang ada Taurat dan melakukan dosa dan menghalangi Taurat ya, dan juga akan menghadapi hukuman dari Taurat juga akan dimusnahkan. Tidak mengikuti dari hukum Taurat itu juga tetap akan dimusnahkan, karena Tuhan tuh menghakimi setiap orang. Karena dalam kurung ini, bukan di hadapan Tuhan tuh bukannya hanya mendengarkan Taurat Tuhan dan juga melakukannya. Dan ini hidup ini dalam kitab Roma ya sangat sulit diterjemahkan. Tuh mereka tidak ada dosa. Ini peraturan ini dalam Injil Roma ini adalah tentang Yesus, tentang keadilan dari Tuhan. Jadi dalam hadapan Tuhan kita mendengarkan Taurat itu, keadilan Tuhan bukannya tidak ada dosa. Kita menjalankan Taurat bukannya berarti kita adalah adil. Bukan dipanggil sebagai seorang anak. Apabila bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat dan dalam diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak menjadi hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat. Sebab dengan hati menyuratkan mereka dengan isi Taurat sendiri terus dalam hati mereka. Dan Paulus mengatakan Tuhan memberikan orang ada kemurahan hati. Taurat tertulis dalam hati mereka. Walaupun orang asing tidak menerima Taurat, tapi Tuhan memberikan satu hati nurani dan mereka melakukan semuanya dengan hati nurani dan mereka menjalankan Taurat. Maka Tuhan menjadikan satu orang sendiri dan mereka memberikan satu hati nurani karena Taurat itu tertulis dalam hati mereka dan mereka mempunyai hati nurani. Maka jika mereka tidak begini, maka mereka akan dituntut menjadi bersalah. Maka kalau kamu orang Yahudi mempunyai Taurat bisa meredakan murka Tuhan. Orang asing juga. Kamu orang asing karena kamu tidak ada Taurat maka tidak akan dihakimi Tuhan juga tidak. Tapi kita sekarang juga. Tapi kita sampai di Hong Kong juga, seluruh dunia juga. Bukannya setiap tempat ada pengabaran Injil? Bukan hari ini Tuhan itu telah ada penghabisan kepada dunia ini. Orang asing juga sampai seluruh bumi. Bukannya karena orang Yahudi bisa bebas ya. Dan juga sampai di setiap gereja. Bukannya karena kita di gereja kita bisa bebas dari wabah penyakit ini. Bisa meredakan murkanya Tuhan? Bukan. Bukan karena kita ada gereja. Bukan karena kita juga adalah seorang Kristus kita tidak bisa kena wabah penyakit COVID-19 19 sampai 20 yaitu identitas orang Yahudi tidak bisa meredakan kemukaan Tuhan 17 sampai 24. Kita juga kadang suka lupa dari kamu dipanggil orang Yahudi langsung lewat gitu ya.
Ya, kamu dipanggil dari sebagai orang Yahudi. Name. Namamu adalah orang Yahudi. Name, nama adalah kamu adalah orang Yahudi. Kamu mengandalkan Taurat dan menunjuk dengan suara yang tinggi. Tidak mengandalkan hukum Tuhan dan tidak ini dengan gosip ya. Dan menunjuk mereka orang Yahudi itu dengan bermurid besar. Dan di depan ada juga tentang hukum Taurat dengan murid besar berkata hukum Taurat. Dan mereka melepaskan dengan suara besar yang berkata saya adalah orang Yahudi. Dan dengan murid besar berkata kepada Tuhan, kamu akan mengerti peraturan dari Tuhan. Karena dalam hukum Taurat itu sudah mengajar pengajaran, karena tahu dalam Taurat itu pengajaran dari Tuhan dan tidak membedakan satu gosip ya. Dan kita ada satu identitas ini, kamu ada orang Yahudi mengetahui hukum Taurat dan juga tidak tahu dengan keadaan Tuhan dan juga tidak tahu dengan semuanya ini, dan kita merasa sangat hebat. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta yang terang bagi mereka di dalam kegelapan, mendidik orang bodoh dan mengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegelapan dengan segala keadilan. Kamu memiliki status kamu orang Yahudi. Wah, orang Yahudi sangat paham dengan firman-Nya Injil. Saya adalah guru sebagai orang asing dan guru bagi orang asing, orang buta, dan banyak sekali status dalam identitasnya. Mempunyai itu pengertian ya, kepandaian dan kebenaran, dan semua itu dari Dia datang. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau berkata dengan jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang berjijik dengan segala berhala. Mengapa engkau merampok rumah berhala? Ada semua status dan juga ini, dan merasa diri sendiri sangat hebat dan mengajar orang lain, memimpin orang, tapi sendiri juga sama. Kamu melakukan, suruh orang melakukannya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Suruh orang jangan melakukannya, tapi kamu sendiri pergi melakukannya. Seperti kamu jangan seperti dia tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat antara bangsa-bangsa lain. Orang Yahudi tidak bisa lepas dari kemukaan Tuhan, dan juga pertama dari orang Yahudi yang andalkan yaitu pesunatan, sunat ya, mentaati hukum, tapi tidak bisa melepaskan dari murkanya Tuhan. Di ayat 25 sampai 29. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada gunanya. Jadi jika orang yang bersunat memperhatikan tuntutan dan hukum Taurat, tidakkah dianggap sama seperti orang yang tidak bersunat? Jika engkau mengikuti Taurat dan mengerti dan sunat itu ada manfaatnya. Jika engkau mengerti satu hukum Taurat, kamu tahu sunatmu tidak termasuk sunat, yaitu jadi masuk itu yaitu sunat yang di dalamnya seperti sunat di dalam hati dan juga
yang benar-benar menuruti hukum Tauratnya, yang sudah di dalam hati yang benar-benar sunat. Kamu jika di luar mengalami sunat tapi tidak mengikuti Taurat, kamu melanggar satu peraturan Taurat dan sunatmu bukannya benar-benar sunat. Sunat dalam lahiriah bukanlah satu yang baik. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani bukan secara harufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Baru mengikuti hukum Taurat dan mengikuti firman Tuhan. Baru dalam hati itu melakukannya, mengikuti hukum Taurat. Dan mereka itu benar orang sejati. Ya dalam hati. Ya sebab ya orang bukan orang yang lahiriah Yahudi yang disebut sunat. Bukannya semua dalam lahiriah apa yang didapat dari orang Yahudi dengan status orang Yahudi dan sudah melakukan sunat ini adalah hanya lahiriah saja. Tapi Paulus berkatakan ada kehidupan kita, hati kita. Kehidupan kita adalah benar-benar orang Yahudi. Apakah benar-benar seorang pengajar, benar-benar yang menuntun orang buta? Apakah kamu sendiri tidak melihat di dalam hatimu apakah benar-benar melakukan sunnah? Melakukan sunnah ada melakukan perjanjian dengan Tuhan, menurut sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mengikuti semua firman Tuhan. Di hadapan Tuhan menjadi seorang yang sempurna. Oh, bukannya karena Abraham tuh menyuruh kita bersunat dan juga sunat dan sudah mendapatkan keselamatan, bukan itu. Maksudnya itu benar-benar sunat adalah dari dalam hati, sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara halufiah, yaitu secara rohani. Maka pujian bukannya datang dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi terhadap orang, kata, pujian ini ada dari Tuhan, bukan dari orang. Jadi pujian dari manusia terhadap yang ini, terhadap orang ini pujian dari. Jadi dari orang ini, jadi ada satu perbedaan. Terhadap orang ini pujian terhadap orang ini. Ya benar-benar seorang benar orang Yahudi, benar-benar dalam sunat, bukan dari orang, tetapi dari Tuhan. Bukan karena itu pertanyaan, bukan dari lahiriah tapi dari rohani, dari kehidupan. Dan kita lihat Roma pasal 2. Murka Tuhan tidak pandang buruk. Dia menghakimi setiap orang. Kamu hari ini kita menghadapi hukum dan seluruh dunia itu menghadapi dalam keadaan ini. Kita melihat tuh berkahnya Tuhan datang. Kita bagaimana melakukannya. Jangan kita merasa kita mengandalkan firman, kita bisa menghilangkan wabah penyakit ini. Jadi saya hanya bercanda. Jadi kita membawa Alkitab ini sampai ke tempat yang ada wabah penyakit ini, kita merasa terus wabah penyakit itu sudah akan baik. Jadi ada Kristus begitu.
dia nyupir, dan dia tuh Alkitab taruh di depan mobilnya, dan juga akan mendapatkan satu damai, dan juga tidak melalui peraturan lalu lintas, juga akan celaka, mengerti. Jangan kita merasa kita ada seorang Kristen, tapi tidak ada kehidupan Kristen, tidak mengaku dosa dan berubah. Dan kita merasa dalam seorang Kristen dalam akan menambah nilai menjadi menghilangkan penyakit. Jangan merasa kita sudah dibaptis, saya sudah tambah nilai akan meledakkan murka Tuhan. Kita dalam penyakit ini kita mesti percaya kepada Tuhan. Kita mesti percaya, kita percaya pada Tuhan. Kita tuh tunduk di bawah Kristus, bukan di lahiriah, tapi dari dalam hati sebagai Kristus, sebagai Tuhan. Nurut kepada firman, karena firman adalah kemuliaan dari Tuhan dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lebih dahulu orang Yahudi, baru orang Yunani. Tapi kita merasa itu saudara-saudara Kristus sudah percaya Tuhan Yesus, sudah melakukan baptis ya, tapi tidak ada satu percaya ini. Kita juga tidak bisa melepas dari murkanya Tuhan. Mohon Tuhan membantu kita. Amin.
You are good, mercy forever. Good, you are good. Ya kamu baik, Tuhan engkau baik. Aku memujimu. Ya Tuhan, kamu baik. Engkau baik. Kasih-Mu selamanya. Engkau baik. Ya Engkau kemarin dan hari ini. Hari ini hari yang baik. Baik, hari baik. Engkau baik. Untuk kami memuji-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara yang di online dan juga hatimu Engkau, kita tahu Tuhan kita baik, Engkau baik, Engkau baik. Hari ini setua melihat Tuhan memberikan, karena Tuhan tidak memandang buruk. Kita bisa menanya pada kita, Tuhan tidak memandang buruk. Kita melihat, apakah kita percaya Tuhan tidak memandang buruk? Tuhan dan kita juga dan atau pilih kasih terhadap ini dan terhadap ini. Di dalam gereja kita merayani Tuhan dan kita merasa Tuhan terus pilih kasih terhadap orang lain. Otoritas kita ada mewakili
dari Tuhan, apakah pernah kita merasa tuh otoritas kita tuh pilih kasih di saat engkau mengatakan ketua otoritas kita tuh pilih kasih, kamu akan pilih kasih terhadap ini karena karena orang itu ada apa, karena orang itu siapa. Dan pertanyaan pertama kita tuh, apakah kita begini dan kita percaya? Apakah kita merasa Tuhan tidak melihat sayang, dan Tuhan yang melihat orang ini dan orang itu, tidak pernah melihat saya? Kita masuk dalam pendapat begini, dari orang yang tersakiti, dari kepahitan yang selalu membelenggu kita datang kita di dalam Tuhan, kita berkata di hadapan Tuhan. Dengan firman ini kita bertanya pada, apakah kita percaya Tuhan tidak memilih kasih? Bolehkah kita sekali lagi hadir di hadapan Tuhan? Tuhan, ampuni saya kadang merasa kamu tuh suka pilih kasih. Dan saya sudah kadang melihat kamu hanya melihat orang lain, tapi tidak melihat saya. Dalam diri kita ada perbandingan, dalam hati kita iri kasih, di dalam kita tuh ada masa ketidakadilan. Orang yang dalam online dan juga staf gereja, kita datang datang kepada Tuhan. Saya percaya semua ini dalam hati kita, permasalahan kita berlutut di lantai, dan kita lebih dahulu untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Kita banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak percaya. Kita bisa menyanyikan pujian ini, Tuhan Engkau baik, tapi tidak percaya kalau Tuhan itu terhadap kita baik. Kita tidak percaya Tuhan adil, penuh kasih kepada setiap orang. Kasih Tuhan tidak ada batasnya, tidak ada tuntutannya. Kasih Tuhan tidak ada tuntutannya. Dan kita tuh berbuka mulut untuk mengaku dosa, memohon Tuhan untuk membalikan hati kita, membalikan satu pikiran kita, semua pikiran yang dari berok dan dari kepahitan, dari semua dan membenarkan, meluruskan. Tapi kita terhadap otoritas kita tidak suka, dan terhadap ketua sel tidak suka. Dan kita tuh di hadapan Tuhan tuh kita mesti di hadapan Tuhan ya, kita merasa Tuhan tuh tidak adil, tidak Tuhan pilih kasih. Roh Kudus, aku mengundangmu saya mengundangmu hadir di hadapan kami, sampai hadir di setiap hati kami. Dan Tuhan, kami mau menghadapi semua permasalahan kami. Ada tuh lebih sedikit banyak tentang akar kepahitan. Dan kami juga kadang merasa Tuhan Engkau tidak adil. Karena terhadap orang lain baik, tapi
Di saat menghadapi otoritas, kita banyak-banyak mengeluh dan banyak menghakimi. Dan masa itu bos kita dan juga ketua leader kita dan juga kepada suami kita, Tuhan sekali hadir di hadapan atau mengakui, ampun Tuhan, ampuni kami. Kalau Tuhan sampai kami sudah memuji-Mu, kami kadang sering-sering untuk mengeluh dan kepahitan dan menghakimi. Kami di hadapan-Mu tidak ada kebebasan. Kami merasa Tuhan Engkau tidak adil dan tidak. Tuhan, Engkau ampuni kami semua. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Tuhan, kami suka melihat ke kasih-Mu dan juga pengampunan-Mu. Tuhan, Engkau berikan kami hati yang bertobat. Dan Tuhan, Kau letakkan suatu kemurkaan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang penuh adil menghakimi. Jangan sampai hukum ini sampai di hati kami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pilih kasih. Tuhan, kami percaya. Kami tahu, kami percaya karena Tuhan yang tidak pilih kasih. Karena Tuhan tidak mengasihi kami. Tuhan, Engkau bantu kami. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu. Mohon Engkau bantu kami untuk menetapkan Tuhan kasih-Mu pada kami terhadap kehidupan kami ini. Setiap kehidupan kami ada satu yang baik. Tuhan, Tuhan bantu kami supaya kami ada itu kemuliaan-Mu, setiap kasih firman-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, mohon Engkau bantu kami. Kami betul fokus pada hidup padamu, tidak dalam kehidupan orang lain, tapi kami terhadap Tuhan. Kamu adalah kami ada yang terbaik, terhadap kami yang terbaik. Tuhan, kami berkasih padamu. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kemudian betul damai kepada kami. Tuhan, hadir kami. Hadir di hadapan-Mu. Berikan kami satu hati ini, bantu kami. Mengalami kebenaran Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, hari ini melalui Injil Roma berbicara kepada kami. Engkau berkata, Engkau melihat orang Yahudi, orang Kristus mengandalkan Taurat. Dengan mulut besar berkata pada Tuhan. Tuhan berkata pada kami, kita adalah dalam buta, dalam gelap, di dalam terang. Orang yang bodoh dan guru anak kecil di dalam engkau mengajar orang, tidak mengajar kita sendiri. Engkau berkata orang tu jangan mencuri, engkau mencuri. Engkau bilang tidak usah, jangan berzina, tapi engkau berzina. Engkau berkata jangan menyembah berhala, tapi engkau merampok rumah berhala.
engkau bermegah atas hukum Tuhan. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Allah? Sembah orang dalam tertulis, sebab oleh karena kamu adalah Allah dihujat antara bangsa-bangsa lain. Dan kita di hadapan Tuhan, kita mewakili diri kita sendiri untuk melakukan dosa. Kita sebagai pendeta dan sebagai orang lain, sebagai orang Kristen, kadang di hadapan Tuhan setiap hari membaca firman Tuhan, tapi kita seperti orang buta. Tuhan, saya memuji sampai di gereja dan juga dari saudara-saudari yang di online. Engkau menyinari hati kami. Kami seperti banyak rusak dan kita mencuri waktunya Tuhan. Tapi kita mengajarkan orang itu, tapi tidak bisa melakukannya. Kita bersama berkata pada Tuhan, kita mengaku dosa dan bertobat. Tuhan, aku berterima kasih melalui lama kami menghadapi kenyataan dalam kehidupan kami. Tuhan, kita merasa tuh kita bisa mewakili orang itu, tapi Tuhan kadang-kadang kami mentertawakan orang itu, tapi kami tidak bisa mengetawakan di sini karena kami juga ternoda. Tidak ada tempat sampai bisa mencari semua orang. Tapi kenyataannya kami banyak tidak bisa melakukannya. Kami tidak bisa melakukan, tapi kami disuruh orang lain itu melakukannya. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Engkau bantu kami. Untuk bantu kami untuk mengatakan kebenaran firman-Mu. Kami katakan adalah seorang Kristus meledakkan ramu kamu. Engkau bimbing kami. Engkau bantu kami. Engkau menghakimi kami. Engkau Tuhan bantu kami. Kami benar-benar bertobat di hadapan-Mu. Pada kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau bantu kami, ampuni kami. Tuhan, kami berterima kasih. Amin. Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, ampuni kami. Kami mengakhiri setiap orang Hong Kong di hadapan-Mu mengaku kami yang berbesar mulut. Di setiap tempat kami berbagai, kami itu berbesar mulut. Tuhan, untuk ampuni kami. Tuhan, di dalam penghakiman memohon padamu, di hadapan-Mu kami berdosa. Kami sebagai imam dan orang Lewi dan berdoa di hadapan-Mu, kami mewakili orang Hong Kong berdoa. Tuhan, Engkau tidak buruk, Engkau sesuai dengan perlakuan kami, Engkau akan melakukan hukum penghakiman. Tapi kami mengaku kami sudah melakukan semua kesalahan dan juga telah membuat murka-Mu. Tapi kami juga mengakui kami ada sekelompok orang yang tidak percaya, sekelompok orang yang berbesar mulut dan tinggi hati. Tuhan, Engkau ampuni, Engkau ampuni supaya kami mengerti di hadapan-Mu. Engkau adalah
firman yang Engkau beritakan kepada kami. Kamu firman-Mu sebagai kebenaran-Mu, supaya kami percaya. Sebenarnya pertama orang Yahudi, baru orang Yunani. Tuhan, kami percaya padamu. Kami di hadapan-Mu bertobat dan mengaku dosa. Tuhan, Engkau mohon Engkau ampuni. Dan berikan kasih-Mu, berikan kasih-Mu. Berikan kamu kebesaran firman-Mu, keselamatan-Mu, lepaskan kami dari wabah penyakit ini, lepaskan Hong Kong dari wabah penyakit ini, lepaskan dari wabah penyakit ini. Tuhan, kami di hadapan-Mu, kami berdeklarasi, kami adalah milik-Mu. Sebagaimana firman-Mu, di dalam firman-Mu, di bawah firman-Mu, kami berdeklarasi, kami adalah milik-Mu. Kami adalah Engkau sudah diselamatkan karena pengampunan kasih-Mu, dalam Engkau bantu kami di saat ini, supaya kami adalah sebagai penginjil jalan keluar penginjil, supaya penginjil ini sampai di Hong Kong ini. Begitu firman penginjil ini, kebesaran Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya mesti percaya. Sudah percaya kalau mendapatkan keselamatan. Kita di dalam Kristus, kita tahu kita mendapatkan keselamatan. Orang yang percaya akan mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal ini. Kehidupan kekal ini ada pengharapan. Tuhan, kami percaya padamu. Kita bangkit lagi berdiri hadapan Tuhan dan kita berdeklarasi. Dalam hati kita berdeklarasi. Di dalam hati ini tidak ada pertanyaan. Tuhan, kami mencari-Mu. Kami kemudian damai memberikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Pertama orang Yahudi dan baru orang Yunani. Karena Tuhan tidak memandang buruk. Kita memohon kemuliaan Tuhan, damai berikan kepada Hong Kong supaya seluruh orang percaya padanya, setiap orang yang mencari Tuhan. Dan kita berbicara bersama kita pada setiap orang. Dan peraturan yang pertama itu dari peraturan Hong Kong itu yang akan mulai, dan wabah penyakit ini tidak akan lebih menyebar lagi. Dan kita bersama untuk berdoa. Kita lebih dahulu menerima kasih-Nya Tuhan, mendapatkan semua kedamaian dari Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni dengan penuh kasih. Tuhan, Engkau juga bantu kami lebih lagi di dalam firman-Mu. Percaya padamu dengan sepenuh hati, percaya padamu dan mencari-Mu. Jaga kami damai di dalam setiap kami tempat building, ya, apartemen itu, dan juga setiap saudara
kita dalam semua distrik 18, juga berdoa untuk 18 distrik di Hong Kong, dan juga Engkau musnahkan semua dari masyarakat, dari semua berbahasnya wabah penyakit ini, dan juga sampai di setiap kami ini. Tuhan, karena Tuhan penuh pengampunan, karena pengampunan itu hadir di dalam Hong Kong. Tuhan, kami berterima kasih, memohon Engkau mengampuni dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan kita itu dalam online dan juga saudara-saudara kita menerima semua berkat. Dalam Tuhan Yesus berkati kalian semua. Dari tempat kalian ini, damai Tuhan selalu menyertai kalian. Dalam Tuhan Yesus berkati kalian. Tiap hari, biarpun kamu itu dalam keadaan apapun juga, kamu pasti percaya kehadiran dari Tuhan pasti dalam tempat yang tinggi. Sampai itu ada dalam saudara-saudari semua, kalau dalam keadaan sangat susah, saya percaya Tuhan itu dengan adil, tapi tidak ada dalam pengadilan, tapi Tuhan dalam jawabannya akan memberikan keadilan. Dalam Tuhan ini, dalam firman Tuhan akan dalam hatimu dan juga dalam roh itu dari Tuhan, dari semua pikiranmu dan semua dalam kamu semua dalam kebenaran firman Tuhan. Aku dalam Tuhan Yesus memberkati kalian. Engkau sama melihat perbedaan dari Tuhan dalam mulutmu, seperti tidak menghakimi orang, tidak mengarang orang, tapi tidak menghakimi firman. Apa yang setiap keluar dari mulutmu ada sesuatu yang baik. Setiap kata kamu untuk tidak menjadikan firman hati orang, apa yang semua keluar dari mulutmu membangun kehidupan orang itu, memberikan kedamaian, kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kalian. Tidak menjadi orang samping menjadi seorang penghakim. Sampai penghakiman ada di tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus akan memberkati kalian. Kasih Tuhan di dalammu, ada kepercayaan tinggi. Di dalam kasih Tuhan ada damai. Di dalam kasih Tuhan ada dalam Tuhan kamu pasti percaya, karena Tuhan itu adil, dan dalam kehadapan Tuhan kita akan berikan padamu, karena Tuhan mengasihimu. Dalam Tuhan Yesus akan memberkati kalian. Tapi sebagai setiap hari ini, setiap rohmu di dalam setiap ini, di satu penghadiran itulah dari Tuhan. Setiap dalam tangan Tuhan itu lebih setiap hari. Dan berkati Tuhan Yesus akan lebih besar berkati kalian. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berkati kalian.